Mari kita menyiapkan hati, sekalipun kita berada di tempat yang berbeda, tetapi oleh pertolongan Tuhan, oleh pekerjaan Roh kita dipersatukan untuk memuji, untuk menyembah Tuhan dan beribadah kepadanya. Kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian yang pertama, Ku ada sebab anugerahnya. Bapa di dalam sorga, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Bila mana kami ada di tempat ini Tuhan,
bukan karena kekuatan kami, namun karena kasih anugerah-Mu lah ya Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, sudah cukup lama kami tidak bisa bertemu Tuhan, bertatap muka di tempat ini. Namun saat ini Tuhan, kami mendapat kesempatan kembali. Kiranya dengan memperingati hari kebangkitan-Mu Tuhan, kami boleh bangkit Tuhan dari kelemahan-kelemahan kami. Virus boleh ada Tuhan, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar dari segalanya. Karena itu Tuhan, dari awal hari ini kami mau maju terus Tuhan, mau beribadah terus Tuhan di tempat ini. Karena firman-Mu berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, karena di saat inilah kami Tuhan dapat saling membangun. Terima kasih Bapak, kami akan melanjutkan menaikkan puji-pujian kami. Sucikan hati dan pikiran kami ya Bapak, agar apa yang kami naikkan pada pagi hari ini kiranya berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Roh Kudus pimpin kami dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini. Semua ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak. Tolong ditampilkan ayatnya. Nanti saya minta tolong Chandra yang akan bacakan sambil berdiri. 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, karena suatu hidup yang penuh penghargaan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menggantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Ya, oke. Saya undang jemaat yang ada di gereja, kita akan semuanya bangkit berdiri. Kematiannya mendatangkan kehidupan buat kita. Itulah anugerah yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita akan naikkan pujian oleh darah domba, anak domba. Ayo yang di rumah juga boleh bertepuk tangan.
minta tolong Saudari Sally untuk bacakan. Langsung. Efesus 2 ayat 4-7. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, itulah yang menjadi keyakinan kita, bahwa kita percaya walaupun kita tidak melihat, dan Tuhan memperhitungkan demikian sebagai iman percaya, sementara dunia mengatakan bahwa Dia tidak pernah bangkit. Tetapi kita meyakini bahwa kuasa-Nya membangkitkan. Baik saudara yang hari ini, apapun juga keadaan saudara hari ini, kuasa kebangkitan Kristus akan membangkitkan saudara dan saya dari keadaan kita masing-masing. Kita naikkan pujian ini. Bapak-bapak saja, laki-laki saja.
Engkau yang berkuasa melakukan mujizat-Mu. Nanti saya minta Saudari Teti berdoa untuk firman Tuhan. Amin. Engkau yang berkuasa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih yang sudah Engkau curahkan di dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas apa yang sudah Engkau kerjakan di dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Apa yang sudah Engkau kerjakan, Tuhan, memberikan keselamatan bagi kami. Dan hari ini pun kami mau bersyukur, Tuhan. Engkau tidak hanya mati, tapi Engkau bangkit, Tuhan. Bahkan Engkau menyertai kami sampai hari ini, bahkan sepanjang umur hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk setiap pujian. Terima kasih kami merasakan kasih-Mu, Tuhan, walaupun kami di tempat yang berbeda-beda. Kini Tuhan, biarlah setiap kami mau mendengar bentuk kasih-Mu lewat firman Allah. Firman Allah yang akan menguatkan kami. Firman Allah yang akan membangkitkan kami, Tuhan, membangkitkan roh yang ada di dalam kami supaya kami tetap hidup dalam kasih-Mu, tinggal di dalam kasih-Mu, tinggal di dalam terang-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mau mendengar, Tuhan, setiap firman Allah dengan penuh keyakinan bahwa firman Allah itulah yang akan Tuhan menjagai kami, menghidupkan kami tiap-tiap hari, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silahkan duduk kepada jemaat yang ada di tempat ini. Kita akan memberikan persembahan sambil naikkan pujian ini. Saudara yang sudah mempersiapkan persembahan, silahkan maju dimasukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia. Karena salib-Mu Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali ya. Udah lumayan bisa sebagian ketemu di sini, 1 tahun lamanya kita ketemu. Sangat melepas rindu ya, membayar kangen kita. Dan buat yang di rumah kiranya tambah kangen, pengen ke gereja lagi. Senang sekali ya bisa hari ini bisa interaksi ya lewat ibadah yang 2 arah. Sekali lagi saudara, selamat kita merayakan Paskah di tengah-tengah pandemi ya. Puji Tuhan, tahun ini kita melihat menuju ke penyelesaian ya. Mudah-mudahan sebentar lagi pada divaksin ya. Jangan nggak mau divaksin. Saudara cepat-cepat aja kalau ada kesempatan dari pemerintah ditawarkan, segera mendaftarkan diri lalu
ikutan berdoa dalam nama Yesus ya, supaya vaksin itu benar-benar memang mendatangkan kekebalan buat tubuh kita semua. Nah, nanti kita tunggu sampai semua divaksin, lalu tunggu sebulan atau 2 bulan ya, sampai kekebalannya penuh, kita akan ibadah lagi di sini ya. Amin saudara. Ya, kalau udah divaksin semua kan udah, ngapain nunggu lagi gitu ya. Nah, tapi sekarang masih belum semua, sebagian. Tapi mungkin kalau yang udah 60 ke atasnya udah divaksin semua, itu udah siap-siap lah ya. Nanti yang rada mudanya juga, saya belum saudara ya, karena saya belum 60 masih 20 kurang. Ya pokoknya sabar aja tetap, tapi ancang-ancang ya, karena mudah-mudahan dalam waktu 3 bulan kita sudah vaksin semua. Oke saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya saya beri judul, kebangkitannya menggoncang hidupku ya. Kita akan lihat ayat-ayat peristiwa di mana minggu hari Paskah, yaitu hari Minggu ya, sesudah Yesus, hari di mana Yesus bangkit itu apa yang terjadi ya. Kita akan membaca di Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8 bagian A. Kita baca sama-sama ya. Saudara kan udah lama nggak baca sama-sama, baca ayat. Kita baca ke-8 ayat ini sama-sama. Udah siap semua? Kalau nggak bisa baca di depan, mungkin pakai handphone ya. Yang di rumah juga baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Ayat 7. "Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Sudah. Sampai situ saja ya. Saudara, Maria Magdalena, lalu siapa tadi? Salome, lalu Maria ibu Yesus ya. Sebetulnya di catatan-catatan beberapa kitab yang lain itu ada perempuan-perempuan lain ya. Kita tidak tahu persis sebetulnya siapa saja. Jadi perempuan-perempuan ini banyak ternyata ya. Itu pergi dengan tujuan meminyaki, memberi rempah-rempah kepada tubuh Yesus. Tapi mereka tuh baru sadar sudah di jalan bahwa kuburan Yesus itu ditutup batu yang besar sekali ya. Kalau kita saya tadinya mau tampilin videonya, tapi mungkin sebentar kelihatan, saya nggak tahu. Tapi batunya memang besar ya saudara, nggak mungkin 5 perempuan bisa kuat mendorong ya. Tetapi lalu mereka menemukan bahwa batunya sudah terguling ya.
Oke. Nah, saudara, yang saudara bisa bayangkan adalah bahwa bagaimana mereka kemudian ketemu dengan seorang muda berjubah putih, tapi pasti penampilannya beda. Kenapa? Karena mereka bikin orang muda yang berjubah putih ini bikin kaget gitu ya, bikin kaget, lalu membawa berita yang lebih lagi mengagetkan. Apa katanya? Yesus yang kamu cari itu. Jadi mereka orang muda ini yang sebetulnya malaikat itu tahu perempuan-perempuan ini cari Yesus ya, dan mau merempah-rempahi tubuh Yesus yang sudah mati. Tapi malaikat ini tahu bahwa Yesus yang dicari, dan malaikat ini bilang dia sudah bangkit gitu ya. Ya, suruh, lalu ada perintah dan seterusnya. Nah, saudara, yang perlu kita lakukan hari ini adalah saudara membayangkan saudara ada di sana pada hari Minggu pagi masih gelap, ya, karena mereka tuh subuh-subuh datang ke sana. Mereka lalu mengalami ini, ya, batu kubur yang besar itu sudah terguling dan ada malaikat memberitahu Yesus sudah bangkit. Gimana kira-kira perasaan saudara? Oke? Mereka mengalami ini dan lalu mereka lari, ya. Saudara lari dengan lutut gemetar. Saya membayangkan seperti itu, dan di situ diberi keterangan mereka itu gentar dan dahsyat. Nah, saya ingin saudara memperhatikan kata gentar dan dahsyat, ya, menimpa mereka, ya, Maria Magdalena dan teman-teman. Di bahasa Inggris itu kata-kata yang dipakai trembled and amazed, itu di NKJV ya, itu artinya gemetar dan kagum. Jadi gentar dan dahsyat itu ya, gemetar dan kagum. Lalu di terjemahan bahasa Inggris lainnya itu gemetar dan bingung gitu ya. Jadi Alkitab berusaha menjelaskan apa yang dirasakan, tapi tentu saja tidak ada cukup kata-kata karena peristiwa seperti itu mungkin tidak pernah terjadi sebelumnya gitu ya. Dan kita juga belum pernah ngalamin ya, ketemu malaikat, ngelihat kubur kosong, lalu ngedengar ada Yesus yang mati disalib dibangkitkan. Perasaannya seperti apa ya? Nah, saya lalu mencari kata apa ya untuk supaya saya nanti ngomongnya nggak pakai 5 rasa ya. Itu ada gentar, dahsyat, gemetar, kagum, bingung, udah 5, mungkin lebih dari 5. Saya pilih kata tergoncang ya, saudara. Mudah-mudahan saudara mengingat kata tergoncang di sini tidak tergoncang yang lain ya, tetapi tergoncang dalam usaha untuk kita mengingat apa yang dialami oleh Maria Magdalena dan kawan-kawannya. Tergoncang jiwanya, perasaannya secara emosional, dan mereka lari ya seberi bingung gitu ya. Benar apa enggak itu ya, apa yang baru saja terjadi, apa yang dialami ya. Bayangkan kalau kita bersama-sama mereka pada pagi itu seperti apa ya? Sebagai orang-orang yang selama 3,5 tahun melihat Yesus ya, yang begitu dahsyat, begitu ajaib, lalu mereka tiba-tiba kehilangan Yesus karena Yesus mati, lalu tiba-tiba lagi mendengar berita seperti ini. Gimana rasanya ya? Campur aduk semua, benar-benar dahsyat, gemetar, bingung ya saudara ya. Tergoncang lah, saya pakai kata tergoncang ya. Saudara mungkin ada yang tidak setuju, tapi maksud saya kiranya dimengerti. Oke? Untuk bisa menggambarkan rasa tergoncang yang mungkin lebih kerasa lagi, saya ingin kita melihat sebuah video berikut. Oke?
saudara ya, kita perlu saudara membayangkan kita menjadi salah satu dari murid Yesus yang melihat kubur yang kosong, ya. Baru melihat kubur yang kosong, belum nanti ketemu Yesus, ceritanya nanti berlanjut ya. Hari ini baru lihat kubur kosong, seperti apa rasanya. Oke, saudara, mereka semua tergoncang. Saudara juga harusnya bisa merasakan goncangan itu hari ini. Oke, sesuatu yang sangat dahsyat. Yesus yang baru saja ditangisi semua murid-muridnya, mereka sangat sedih kehilangan. Dalam 3 hari tahu-tahu ternyata Yesus bangkit. Sudah tubuhnya sudah tidak ada lagi dikubur, ya, hanya tinggal kain kafan. Oke. Nah, saudara, yang terbangkit ini tentu saudara perasaannya luar biasa, ya. Semangat mereka seperti apa saudara bisa bayangkan, ya. Seperti yang waktu dulu, waktu mereka melihat Yesus melakukan mujizat menyembuhkan orang sakit yang sempat hilang, sekarang bangkit lagi, bahkan berkali lipat. Karena mereka lalu ingat apa yang dikatakan Yesus, bahwa yang memang Yesus itu harus mati, tetapi akan bangkit lagi pada hari ketiga. Semuanya jadi hidup lagi, semuanya seperti film yang diputar, ya. Semua omongan Yesus seperti hidup lagi, saudara. Luar biasa pengalaman itu, ya. Saya ingin sekali kalau Tuhan izinkan mengalami, ya, ada di sana waktu itu. Mungkin nanti di sorga Tuhan izinkan kita mengalami, ya, nonton 3D tapi merasa seperti di sana, ya. Saya nggak tahu. Nah, saudara, selain daripada murid-murid ini, ada berapa banyak orang yang terguncang karena memang akhirnya melihat Yesus. Oke, kita akan melihatnya di 1 Korintus 15. Tadi sudah dibaca, ya, ayat 3 sampai 4. Kita akan melihat data-data saja di sini. Saya akan bacakan dengan cepat, ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kepada Petrus, dan kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa diantara telah meninggal. Rasul Paulus mengatakan ada lagi 500 orang lebih melihat Yesus yang bangkit. Dari mana Paulus tahu? Paulus mengatakan kebanyakan dari 500 orang ini masih hidup. Waktu Paulus menulis surat Korintus kepada jemaat Korintus, orangnya masih ada, saudara. Rasul Paulus bisa tahu siapa-siapa orangnya. Benar gak? Iya. Orang-orang yang melihat Yesus bangkit pada waktu itu, Yesus hanya 40 hari kan menampakkan diri sebelum naik ke surga. Itu orangnya masih hidup waktu Paulus menulis surat ke jemaat Korintus. Sebagian beberapa saja sudah meninggal, tapi berarti masih banyak. Jadi bisa ngobrol. Wah, saudara bayangkan waktu itu orang-orang Kristen mungkin heboh banget, ya. Pengen ketemu sama 500 orang ini siapa? Pengen ngobrol. Dan saudara, apa akibatnya orang-orang yang mendengar lalu dari 500 orang ini diceritakan lagi? Saudara, apa yang akan terjadi, saudara? Ya. Jadi kita lihat goncangan yang dirasakan oleh para murid, lalu 500 orang lebih, ya, itu mungkin kalau di catatan Matius itu yang berkumpul di Bukit Zaitun. Saudara, wah, perasaan mereka bagaimana, ya? Lalu mereka kita lihat ceritanya berlanjut, ya, saudara. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 22, saudara. Di situ Petrus berkhotbah, ya. Dari awal dimulai dengan pencurahan Roh Kudus, saudara, lalu Petrus berkhotbah dengan berani menceritakan tentang Yesus. Ayat 22. Mari kita saudara baca, ya, yang di rumah kita baca ini. 22 sampai 24 dulu, ya. Silakan saudara baca, ya. 1, 2, 3. Hei orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah
dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada. Ada yang hilang, oke. Nah, saudara akan mengetahui kemudian berapa banyak orang yang mendengar khotbah ini, ya. 32 saya baca langsung disingkat aja ya. 32 saya bacakan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Saudara, Yesus bangkit, mereka lihat, ya. Bukan hanya 12, tapi sudah 500 orang lebih, mungkin sampai 600 kalau yang perempuannya nggak diceritain mungkin, ya. Saudara, banyak sekali saksinya. Sok aja kalau nggak percaya mah aneh gitu, ya. Orang-orangnya ada, masih hidup. Jadi 36, seluruh kaum Israel harus tahu soal ini, harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saudara, ingat, ini disampaikan bukan sebagai suatu khotbah biasa. Ini adalah peristiwa yang dahsyat, karena sebelumnya mereka baru saja mengutuki Yesus dan sampai berhasil menyalibkan Yesus. Mungkin mereka sedang berpesta ya hari-hari itu, karena orang yang sangat menyesatkan Yesus ini dianggap sebagai utusan iblis itu sudah diselesaikan masalahnya, karena mereka mungkin dibikin pusing oleh Yesus selama 3,5 tahun ya. Sudah selesai, tiba-tiba ada berita ini, saudara, ya. Dan ada orang-orang yang melihat dan mereka bisa mengecek, saudara, apa yang terjadi. 41 saudara, 41 saudara, dan 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, ya, khotbah dari Petrus itu, memberi diri dibaptis. Waduh, hari itu juga langsung mereka, sebetulnya kalau dibaca panjang ya, mereka terharu, mereka merasa terpukul, mereka merasa bersalah. Lalu mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat, gitu kan? Lalu Yesus mengatakan, bertobatlah, gitu ya. Lalu dan sebagainya, lalu berilah diri dibaptis, lalu mereka langsung mau dibaptis hari itu, saudara. Dan jumlah mereka itu bertambah 3.000, ya. Dari 500 lebih, sekarang ada yang terguncang 3.000 orang lagi, saudara, ya. Dengan cepat, saudara. Ini peristiwa Paskah itu seperti itu, saudara. Ini enggak lama ini. Yesus bangkit, lalu ini hari ke-50 peristiwa ini, ya. Tiba-tiba aja membludak, ya. Dan ke-3.000 jiwa ini tidak melihat Yesus bangkit, tapi mereka hanya mendengar, sama dengan saudara, tapi mereka terguncang. Begitu mendengar khotbah langsung bertobat, langsung minta ampun dosa, ya. Dan selanjutnya, saudara, mereka ini bertekun, ayat 42, dalam pengajaran rasul-rasul, langsung mau, ya, ikutan, bukan hanya ke gereja, tapi mereka ikut pecah roti. Berkumpul dalam persekutuan, selalu berkumpul memecahkan roti, ya, pecah roti kan, dan berdoa, ya. Walaupun pecah roti itu bisa juga sambil makan roti, ya. Mereka benar-benar mengalami perubahan, ya, mengalami goncangan dahsyat yang mengubah hidup mereka. Oke. Lalu apa yang selanjutnya, catatan Alkitab, Kisah Rasul pasal 4, saudara. Ya. Di sini saya ingin saudara Indra bacain. Ada mic-nya satu lagi, mana? Itu nggak nyala, mic-nya di belakang. Ayat 1-4 tolong bacakan. Kisah Rasul 1. Kisah Rasul 4 ayat 1-4. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam.
Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Iya, saudara ya. Sesudah 3.000 orang ini tentu mulai banyak dari mulut ke mulut ya, berita ini makin menyebar saudara, dan kita tidak bisa bayangkan ya seperti apa Yerusalem pada waktu itu. Yerusalem diperkirakan penduduknya 200.000 kata seorang hamba Tuhan, pendeta Korea yang pernah ngomong ya, si Yonggi Cho. Nggak tahu benar apa enggak, 200.000 banyak ya. Banyak. Kira-kira separohnya kemudian menjadi Kristen. Nah, Petrus dan Yohanes ini sampai ditangkap karena tetap aja ya, ini para imam ini yang menyalibkan Yesus itu tetap ada yang tetap merasa mereka yang benar gitu ya. Mereka nggak percaya lah Yesus bangkit segala, itu omong kosong mereka ya. Bahkan mereka udah bayar ya, prajurit itu disogok supaya ya, karena prajurit ini yang melihat batu kubur terguling, malaikat atau datang atau ada gempa ya, itu ceritanya ada, itu saudara tentu sudah tahu. Tetapi si para ahli Taurat, imam-imam ini intinya adalah mereka sama sekali tidak mau percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias ya, sehingga mereka melanjutkan upaya untuk meredam pemberitaan tentang Yesus ini ya, apalagi ini adalah Yesus bangkit dan orang-orang juga akan dibangkitkan gitu kan, ada kebangkitan dari orang mati, karena memang firman Tuhannya begitu, kalau Yesus itu memang akan membangkitkan orang-orang yang percaya di akhir zaman. Lalu mereka ditangkap, tetapi saudara, orang-orang melihat Petrus dan Yohanes ditangkap tidak menjadi gentar, malah mereka memutuskan untuk ikut Yesus. Ada 5.000 orang, laki-lakinya saja yang dihitung, berarti sekitar 10.000, 15.000 kalau sama istri dan anak-anaknya. Banyak saudara. Hari-hari itu adalah hari-hari yang penuh dengan goncangan. Kota Yerusalem benar-benar tergoncang, dijungkir balik saudara. Berita kebangkitan Yesus ini luar biasa saudara, pada hari-harinya, pada hari itu terjadi, itu luar biasa saudara. Rasakan hari ini saudara goncangan itu ya, supaya kita tidak menjadi kurang merasakan dahsyatnya peristiwa ini. Ini peristiwa yang luar biasa saudara ya, tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi ya. Sesudah ditangkap, dipenjara, apakah Petrus dan Yohanes ciut? Tidak. Ayat 33 ya, 4 ayat 33 di bawahnya. Dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan. Jadi kebangkitan Yesus ini menjadi modal besar sebetulnya buat murid-murid untuk meyakinkan orang-orang bahwa Yesus itu benar-benar Mesias, benar-benar Kristus ya, benar-benar Raja yang dijanjikan untuk Israel, bahkan untuk dunia. Waduh saudara, mereka sangat bersemangat karena modalnya ini sangat kuat, itu kebangkitan Yesus. Dan ada orang-orang yang melihat lebih dari 500, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, artinya sukacita yang besar ya. Mereka penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan dan penuh dengan rasa cinta kepada Yesus dibangkitkan kembali ya. Kerinduan untuk memberitakan tentang Yesus, untuk melakukan ajaran Yesus ya, untuk mengajak orang ikut Yesus, itu semua tiba-tiba semua mencuat, semua menjadi suatu gerakan-gerakan yang menggairahkan saudara. Saudara, kebangkitan Kristus bagi murid-murid Yesus adalah peristiwa yang paling menggoncangkan dalam hidup mereka. Ya. Kenapa saudara? Sebelumnya mereka melihat Yesus sebagai seorang guru, sebagai Mesias, mereka percaya, yang melakukan hal-hal yang ajaib, sehingga mereka sangat kagum ya. Bahkan bisa membangkitkan orang mati, mengubah air jadi anggur, badai dihentikan. Mereka sangat wah ya, bahkan seluruh Yudea, Samaria, seluruh Galilea apalagi itu melihat demonstrasi kuasa Allah. Tentu itu sangat mengguncang, sudah sangat mengguncang. Tetapi kebangkitan itu benar-benar kejutan.
Kenapa? Karena murid-murid walaupun sudah mendengar Yesus memberi isyarat, memberi tahu dia harus mati, mereka enggak ngeh sebelumnya. Mereka sama sekali tidak terpikir bahwa yang namanya Mesias itu ada di Alkitab, di dalam Mazmur, harus mati. Tetapi dihidupkan kembali. Mereka kelewat, itu kurang teliti ya. Jadi ternyata ini yang sebagai penutupnya ini sebagai apa? Komplit lah kehadiran Yesus di muka bumi ini sebagai juru selamat, sebagai penebus dan sebagai pembangkit ya, sebagai kuasa yang akan membangkitkan setiap orang. Ini menjadi lengkap, ini menjadi suatu pusaran yang luar biasa kuat gitu ya untuk menarik orang kepada Yesus. Jadi pertanyaan saudara, ya, guncangan ini sudah mengguncang seluruh Israel ketika Yesus bangkit, dan guncangan ini terus ya bergulir sampai akhirnya sampai kepada kita ya. Apakah saudara mengalami goncangan ini sesudah saudara mendengar berita kebangkitan Yesus ya? Sorry, ada yang saya hilang. Yang itu yang belum ya, yang ke ujung-ujung bumi belum ya? Oh ya, nanti ya. Oke, nggak apa-apa. Saudara, nah jadi saudara mungkin bertanya, saya kan nggak hidup di zaman itu ya. Saudara, bagi saudara Yesus itu siapa? Gitu ya. Apalagi tadi ya, walaupun tak kulihat, saudara nyanyi itu bagaimana? Saudara, apakah kita harus melihat Yesus yang berjalan di muka bumi melakukan mujizat dan lalu tersalib dan lalu bangkit pada hari ketiga menampakkan diri kepada saudara, lalu saudara baru percaya? Sedangkan 3.000 orang, 5.000 orang ini juga mereka tidak melihat Yesus bangkit, tapi mereka percaya. Mereka terguncang. Apakah saudara juga tidak terguncang? Harusnya kita juga terguncang. Kenapa? Itu Yesus, itu Tuhan kita. Itu satu-satunya harapan kita, bahwa kita akan diselamatkan. Kita satu hari akan ketemu Yesus ya. Tidakkah terguncang hari ini saudara mengerti, mengikuti peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh murid-murid, peristiwa yang sesungguhnya ya. Harusnya kita terguncang. Kenapa? Pak Jo, kenapa harus terguncang? Ini peristiwa besar saudara, paling besar ya. Artinya klimaks. Bukan berarti penyalibannya lebih kecil, bukan. Rentetan peristiwa ini dari Yesus lahir ya, malaikat bicara siapa Yesus itu Tuhan yang turun jadi manusia. Terus ya, apalagi mulai pelayanan Yesus, dan hampir klimaks sebetulnya memang di penyaliban itu sebagai penderitaan udah klimaks, tetapi klimaks terakhirnya adalah bangkit itu sebagai penutupnya, happy ending saudara. Baru lengkap misi Yesus. Malahan nanti bonusnya adalah naiknya bisa melihat itu ya, itu tidak banyak yang bisa melihat, hanya mungkin yang 500 itu ya yang bisa lihat Yesus naik. Ini saudara, pertama adalah karena dengan demikian kita menjadi yakin pertama bahwa selain ya, karena kita sudah memperingati hari Jumat itu bahwa Yesus itu benar-benar 100% manusia saudara. Bukan pura-pura jadi manusia. Wong Yesus lahir sebagai bayi, benar-benar mengalami proses seperti kita jadi manusia ya, dikandung oleh ibu ya, harus belajar jalan dan seterusnya, belajar ngomong mungkin, harus disekolahkan dan seterusnya, ngalamin menjadi seperti orang bodoh mungkin Yesus ngalaminnya. Saya tidak tahu persis, tapi secara manusianya Yesus itu enggak ada beda, hanya bedanya tidak berdosa. Kenapa Yesus 100% manusia, buktinya bisa mati? Karena kalau Yesus itu bukan manusia atau Yesus itu malaikat, itu tidak bisa mati sudah. Mau digimanain juga tetap hidup, sampai darahnya habis juga tetap hidup ya. Ya, tetapi karena Yesus mengambil rupa manusia, menjadi manusia dalam darah dan daging, maka dia bisa menyerahkan nyawa. Nah, menyerahkan nyawa ini kalau jadi manusia itu kemarin sudah sama Pak Samuel ya,
mati sebagai manusia di kayu salib itu untuk bisa memberikan tubuh dan darahnya sebagai anak domba Allah yang menebus dosa sisi dunia. Tetapi dengan kebangkitan ini kita juga menemukan Yesus itu adalah terbukti 100% Allah. Karena apa, saudara? Karena Yesus dapat mengalahkan kematian. Ya. Tidak ada seorang pun bisa mengalahkan kematian. Memang ada Henok, ada Elia yang naik ya, tidak mengalami kematian, tapi itu karena oleh Tuhan yang melakukan, bukan karena mereka bisa. Yesus itu beda, saudara. Yesus itu mengatakan seperti ini di Yohanes 10 ya, ayat 17 dan 18. Soalnya saudara boleh baca sama-sama saya kalau mau ya. 1, 2, 3. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara, Yesus itu bukan mati karena kehabisan darah, tetapi Yesus menyerahkan nyawa. Jadi kalau Yesus tidak mau bertahan, nggak mati, Yesus nggak akan mati, saudara. Dia bisa lepasin tangannya dari paku, ya, dicopot sendiri ya pakunya, mungkin tinggal dikicep ya ku Yesus, pakuna bisa loncat ya, saudara. Iya, karena Yesus itu di dalam diri manusiawinya dia juga ada Allah sebagai pribadi, di dalam itu adalah Allah. Tetapi Yesus menyerahkan nyawa. Jadi mati itu karena Yesus, oke, karena aku harus mati, dia menyerahkan nyawa, artinya menyerahkan kepada Bapa, nyawanya diberikan gitu ya. Karena aku memberikan, aku berhak mengambil. Karena hal itulah Bapa mengasihi aku. Kerelaan menyerahkan nyawa itu membuat Bapa mengasihi Yesus, itu kata Tuhan Yesus sendiri. Oke, saudara, inilah bukti bahwa Yesus itu 100% Allah. Itu yang membuat kebangkitan ini istimewa banget bagi kita. Saudara, Yesus itu benar-benar Allah yang menjadi manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia dia juga tetap Allah. Kalau jadi, Yesusnya jadi manusia, jadi sedang berubah, tetapi sebetulnya sudah tidak jadi Allah. Wah, dia nggak bisa balik lagi, saudara, nggak bisa membangkitkan diri, ya. Tetapi yang terjadi bukan begitu. Yang kedua, saudara, akibat dari Yesus itu adalah manusia dan 100% Allah, maka semua yang Yesus katakan, ya, semua yang pernah Yesus katakan itu menjadi semuanya hidup. Semuanya bisa dipercaya. Apapun yang Yesus katakan semuanya adalah valid, saudara. Apalagi berupa janji-janji pengharapan, maka semuanya kita bisa andalkan. Apapun yang Yesus katakan, karena dia sudah membuktikan dia Allah. Oke, dia nggak pernah bohong. Dia mengatakan dia akan mati dan bangkit kembali. Benar, saudara. Runtuhkan bait Allah ini dan pada hari ketiga aku akan membangunnya kembali. Terjadi, saudara. 3 hari doang, ya. Jadi, saudara, terutama mengenai kematian, karena kematian adalah problem yang tidak bisa diselesaikan manusia selama sejarah hidup manusia, ya. Mengenai kematian, Yesus berkata, Yohanes pasal 11 ayat 22, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Artinya, orang-orang yang kita kasihi yang sudah mati, itu akan dibangkitkan, akan hidup lagi, saudara. Seperti Yesus juga mati tapi hidup lagi, maka orang-orang yang percaya kepada Yesus akan hidup lagi. Jangan sedih kalau kita punya orang-orang yang sudah meninggalkan kita lebih dulu, karena mereka hidup hari ini juga. Yang kedua, saudara, bahwa kita yang percaya kepada Yesus akan dibangkitkan di akhir zaman, ya. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya, murid-murid melihat anak, kita tidak, tetapi yang percaya, kita yang adalah orang-orang yang percaya, melihat dengan hati, beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara, kita semua akan dibangkitkan. Yang meninggal duluan, ya, bangkit terlebih dahulu, lalu kita yang masih hidup akan diangkat hidup-hidup. Kapan? Waktu Yesus datang kembali, ya.
akhir zaman nanti di ayat yang lain. Nah saudara, dampak besar ketiga dari kebangkitan Kristus adalah kita akan menerima tubuh yang sama dengan tubuh kebangkitan Yesus. Saudara tahu tubuh kebangkitan Yesus seperti apa ya? Bisa nembus tembok ya, bisa makan ya. Nanti ada ayat-ayatnya ya. Saya tidak akan bahas itu karena mungkin gak cukup waktunya, tetapi itu juga sangat menarik ya. Jadi bagian dari guncangan yang harus kita rasakan adalah karena ada hal ini. Filipi 3 ayat 20 dan 21. Tolong bacain. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya, apa kata firman Tuhan? Kita kalau dibangkitkan itu nanti tubuh kita sama dengan tubuh kebangkitan Yesus. Saudara, ini apa artinya? Saudara ya? Artinya saudara, di sorga nanti itu Yesus sama kita itu mirip ya, yang mukanya mungkin beda ya. Tubuhnya sama saudara. Yesus bisa tembus tembok, kita juga bisa ya. Tubuh kemuliaan kita sama. Ini artinya apa? Kita dibikin seolah-olah setara ya. Yesus anak Allah, anak dari Bapa, kita anak pungut lah ya. Tetapi dibikin sama saudara badannya. Saudara, kita ini makhluk yang levelnya itu level Yesus di atas malaikat saudara. Ini ya luar biasa ya. Yesus itu mengasihi kita tuh luar biasa. Kita ini apa sih ya? Sampai rela mati ya. Ya saudara, demi yang dampak keempat saudara ya. Demi supaya bisa memberi tubuh kebangkitan kepada kita di akhir zaman nanti, di ujungnya itu, ini pengharapan hidup kita yang sesungguhnya nanti. Demi kita bisa punya tubuh seperti Yesus ya, yang bisa hidup selama-lamanya, nggak pernah sakit, nggak pernah mati, nggak pernah jadi tua ya, nggak pernah kegendutan dan kekurusan ya. Semua yang jelek tidak ada saudara ya. Bisa terbang, mungkin bisa apapun bisa dilakukan. Saya tidak bisa membayangkan segimana hebatnya tubuh itu nanti ya. Demi memberi hal itu Yesus sudah merelakan dirinya meninggalkan tahta di sorga ya, merendahkan diri menjadi manusia yang hina saudara. Lalu bukan cuma itu, dia harus menderita sengsara ya, sengsara yang luar biasa seperti digambarkan di hari Jumat, dan sampai mati menyerahkan nyawa di kayu salib. Kita ini dicintai banget saudara, dicintai begitu hebat ya. Sehingga saudara tidak heran murid-murid Yesus, gereja mula-mula tadi 3.000 orang ditambah 5.000 laki-laki dan seterusnya, berpuluh-puluh ribu orang ini saudara merasa aduh Yesus itu luar biasa ya, sayang sama kita. Sehingga aduh rasanya aku harus berbuat sesuatu dalam hidup ini gitu ya. Udah dikasih seperti itu, begitu rela menderita buat kita. Buat apa sih? Kita nanti dikasih hadiah, kita akan punya tubuh seperti Yesus, kita menjadi anak-anak Allah, menjadi adik-adiknya Yesus. Saudara, menjadi sebuah keluarga Allah. Wah, yang saudara, dalam perjalanan kekekalan kita akan menjadi status yang begitu tinggi, lebih tinggi dari malaikat. Aduh, kita sebetulnya nggak minta itu kan? Kita nggak boleh jadi seperti malaikat. Jadi udah makasih, lebih rendah dari malaikat aja kita udah bersyukur. Benar nggak saudara? Ini dikasih lebih dari semuanya. Dengan bayarannya begitu mahal. Itu saudara, bagaimana perasaan murid-murid semuanya saudara hari itu. Mereka, makanya saudara, apa yang terjadi kemudian adalah mereka benar-benar mengalami ledakan semangat ya. Makanya saudara, kalau saudara nanti lihat sejarah gereja awal itu, mereka itu benar-benar semangat ikut Tuhan ya. Mereka kumpul tiap hari nggak masalah. Mereka ya karena kumpul tiap hari ya nggak bisa cari duitnya banyak ya. Sampai akhirnya mungkin ada yang miskin dan sebagainya, karena memang fokusnya kebagi dua. Itu saudara, di dalam Tuhan itu nggak apa-apa sebetulnya. Kita mungkin nggak bisa seperti orang-orang lain hidupnya ya kaya raya karena cari duitnya 24 jam. Kita mah pengen punya waktu bersama dengan Tuhan, kumpul dengan saudara seiman,
untuk makan makanan rohani. Bayarnya mahal saudara, bayar time is money bagi saudara, time is makan firman gitu ya. Jadi ada harganya. Nah, mereka mau saudara, bukan itu saja ya. Mereka itu tidak takut mati. Ya. Nanti klimaksnya saudara, waktu mereka ditangkap oleh Raja Nero, mereka diperhadapkan dengan singa karena mengaku pengikut Yesus, disuruh menghujat Yesus tidak mau. Mereka dengan gembira saudara, mereka menyerahkan tubuh mereka dicabik-cabik oleh singa. Mereka enggak takut, enggak lari dan lalu menjerit-jerit lalu akhirnya menyangkal Yesus, tidak. Mereka itu selalu ingat, mereka itu bukan hidup ini, bukan di dunia. Hidupku yang sebenarnya itu sudah jelas, aku akan dibangkitkan di akhir zaman. Aku akan bersama Yesus memandang wajah kekasihku. Saudara, ya. Itulah sebabnya gereja mengalami ledakan di awal abad pertama ya saudara, tidak sampai ratusan tahun. Yesus berkata, beritakanlah, kau jadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan sampai ke ujung bumi. Mereka tuh langsung sampai ke ujung bumi. Tahu nggak saudara, ujung bumi yang dimaksud oleh pada zaman itu adalah Spanyol. Kenapa? Karena Spanyol itu di pinggir Samudra Atlantik ya. Jadi kayak jurang gitu ya. Ujung bumi mereka bilangnya sebenarnya Spanyol itu ya, yang paling ke barat sampai di ujung bumi, dan akhirnya saudara sampai di ujung berung ya, pipi orang ujung berung akhirnya diguncang oleh berita Injil ya. Udah ujung-ujung udah dapet. Kenapa? Karena orang-orang yang terguncang oleh kasih Yesus. Saudara, bagaimana dengan saudara? Apakah kebangkitan Yesus sudah mengguncang hidupmu sehingga engkau begitu merasa dicintai dan engkau ingin membalas kasih Yesus itu dengan segala cara? Kita pikirin terus bagaimana caranya kita ini bisa membalas kasih Yesus. Bukan mikirin gimana ya ini hidup lebih enak lagi di dunia, saya belum makan apa, banyak sekarang makanan-makanan yang mahal-mahal ya, sushi teh belum pernah. Saudara ya, aduh saudara, yang saudara pikirin hanya dunia, yang ya menjadi Tuhan itu perut mereka. Ada peringatannya saudara ya di Filipi pasal 3. Akhir dari hidup mereka adalah kebinasaan. Kalau saudara hidup seperti itu, saudara tidak menghargai anugerah yang begitu besar, yang seharusnya hati saudara selalu tergoncang setiap kali ingat Yesus. Sekali apalagi hari ini hari Paskah, diingatkan mengenai peristiwa kebangkitan ini. Waduh, saya sangat tergoncang ya waktu diingatkan kembali bagaimana murid-murid ini, bagaimana begitu bersemangatnya mereka hari ini. Tuhan bangkitkan kembali semangat saya supaya bisa seperti minimal 10% dulu dari mereka gitu ya, lalu naik. Saudara, kita ini benar-benar mungkin sudah melenceng ya dari kekuatan berita Injil. Mereka hanya mendengar berita saudara. Memang Roh Kudus sudah dicurahkan dan itu membuat mudah ya, pikiran terbuka. Kita apa lagi ya? Kita ini sudah semua menerima curahan Roh Kudus. Saudara, nah sekarang tentu yang saya harapkan adalah sebagaimana saya juga terguncang ya selama menyiapkan khotbah ini, saya juga ingin saudara juga terguncang. Hanya dengan mengingat kembali, membayangkan peristiwa yang dialami oleh murid-murid Yesus, membayangkan perasaan mereka hari-hari itu ya. Dan apa yang selanjutnya membuat mereka berani, mereka penuh semangat ya, baik bertemu, berkumpul, belajar firman, bahkan memberitakan Injil ya, memberikan hartanya untuk pekerjaan Tuhan, untuk menolong saudara-saudara. Semua yang Yesus ajarkan itu dipraktekkan ya. Goncangan ini ya, kiranya juga menggoncang saudara. Kalau belum saudara, saya memberitahu bagaimana supaya saudara juga tergoncang. Mungkin ini bisa bicara ya. Saudara berdoalah, minta Roh Kudus menolong saudara supaya Roh Kudus menggoncang saudara. Lalu baca lagi
Baca lagi kisah-kisah tentang Yesus ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, baca lagi. Tapi sekarang setiap kali saudara baca, saudara bayangkan saudara ada di sana. Saudara bayangkan menjadi Yohanes, murid yang sangat dikasihi, atau menjadi Maria Magdalena, perempuan yang pernah dirasuk setan dan dibebaskan oleh Yesus. Rasakan bagaimana kalau saudara menjadi Maria Magdalena. Bagaimana perasaan Maria Magdalena kepada Yesus? Jadikan itu perasaan saudara. Ya. Ikuti perjalanan Yesus sampai naik ke kayu salib. Bagaimana perasaan saudara kalau saudara menyaksikan peristiwa itu? Ya. Dalam kesedihan, larut dalam kesedihan, tetapi kemudian 3 hari kemudian saudara mendengar, melihat Yesus tidak ada lagi di dalam kubur. Saya yakin saudara akan tergoncang lagi. Saudara yang belum pernah tergoncang, saudara akan harus tergoncang. Mintalah Yesus menggoncang hati saudara, menyadarkan seluruh emosi saudara, ya. Berikan itu untuk menghormati Yesus, ya. Bagi saudara yang pernah terguncang tapi sekarang sudah udah nggak ada, aduh males lah baca Alkitab juga, boro-boro lah pecah roti online, nggak rame. Saudara kayaknya harus lakukan yang sama. Baca lagi Alkitab saudara. Bayangkan lagi saudara bersama Yesus di sana, ya, di Galilea, di perjalanan Yesus. Dan bagi saudara yang merasa sampai hari ini tergoncang, merasa sudah setia, ya, bahkan terus melayani Tuhan, mungkin hari ini yang perlu diingatkan adalah Yesus bertanya, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Ya, Tuhan bertanya sampai 3 kali kepada Petrus. Sekarang bertanya kepada saudara, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi aku, Yesus kata apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Artinya saudara, tugas kita masih banyak, ya. Goncangan yang kita alami jangan disimpan buat sendiri, ya. Goncang orang lain, ya. Bagikan. Dan entah dengan bagaimana caranya, ya, Rasul Paulus mengatakan, entah bagaimana caranya saya ingin membalas begitu besar kasih Tuhan demi kebangkitan saya, supaya kalau saya nanti ketemu Yesus, saya tidak malu menerima kebangkitan ini, enggak malu, karena kita memang sudah berusaha untuk membalas kasih Tuhan, walaupun enggak mungkin setimpal. Oke, saudara, saya berharap firman Allah menjadi kekuatan buat kita semua, baik yang saudara yang sini maupun yang di rumah, ya. Kita akan datang menghadap Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, Anak Allah, Yesus namanya. Kalau saudara ingin berlutut, silakan, saudara bebas saja, ya. Saudara yang di rumah juga, mari kita rasakan kembali peristiwa Paskah itu, ya. Begitu hebatnya peristiwa ini, begitu mengguncangkan, dan dialah guncangannya kita rasakan pada pagi hari ini. Rasakan kembali seperti gempa bumi yang mengguncang dan membuat prajurit-prajurit ketakutan ketika Yesus bangkit. Biarlah hari ini berita Paskah mengguncangkan hati kita semua. Menyambut
Allah sendiri yang turun menjadi manusia. Begitu mulia cintanya, begitu rendah hati dan lemah lembut, begitu penuh dengan kasih sayang kepada kita, begitu rela menderita, kasihnya sempurna. Tuhan, dia bangkit dari mati, dia hidup, maut telah dikalahkan. Hai maut, di mana kesengatmu? Betapa hebatnya Tuhan kita. Tidak ada lagi yang perlu kita takutkan, karena kematian sudah dikalahkan oleh Tuhan. Karena kematian sudah dikalahkan, kita punya pengharapan yang pasti, hari esok yang luar biasa. Haleluya. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Saudara, mari saudara, mari kalau belum dapat saudara merasakan guncangan ini, mari saat ini saudara melihat kembali peristiwa itu. Walaupun mungkin saudara tidak mudah bagi saudara membayangkan hadir di sana, mintalah Roh Kudus menolong saudara, supaya apa yang dialami oleh murid-murid Yesus itu juga menjadi pengalaman yang mengguncangkan hidup kita. Karena memang begitulah, berita Injil itu adalah kekuatan Allah yang mengguncangkan, seharusnya mengguncangkan hidup kita, yang menjungkir balikan cara pandang kita yang penuh dengan pesimisme, ketakutan terhadap kematian, kekhawatiran hidup di dunia, terhadap sakit penyakit di dunia. Kita begitu sedih, mungkin begitu takut terhadap kemiskinan. Tetapi kalau saudara dibangkitkan bersama Yesus oleh goncangan berita Injil, oleh berita kebangkitan Kristus, di mana kita tidak perlu lagi memusingkan semua masalah di dunia begitu rupa, karena hidup kita yang sesungguhnya ada di dalam surga. Maka saudara, kita selalu hidup di dalam pengharapan. Memang kita masih hidup di dunia, penderitaan itu masih harus kita hadapi, tetapi hanya sebentar, tidak akan lama saudara. Semuanya akan segera berlalu. Hari-hari bertemu dengan Yesus sudah di depan mata. Itu adalah hari yang pasti. Itu adalah hari sukacita besar. Itu adalah hari yang menjadi kemenangan kita semuanya. Dan kita akan melupakan semua duka cita, semua kesedihan di dunia ini. Karena itu saudara, bahkan hari ini juga kita akan belajar selalu melupakan kesusahan-kesusahan, bahkan kesusahan hari esok tidak usah lagi kita terlalu pusingkan. Apalagi Yesus berjanji bahwa Yesus sendiri tahu apa yang kita perlu, dia akan mencukupkan. Biarlah kiranya semangat dan gairah Paskah yang dialami oleh murid-murid Yesus perlahan-lahan meresap di dalam batin kita dan mewarnai hari-hari kita, bahkan melipat gandakan sukacita kita setiap kali kita mengingatnya, sampai akhirnya kita bisa menyerahkan hidup kita, menyerahkan harta kita untuk melakukan apa saja demi membalas kasih Tuhan yang mungkin hari-hari ini masih seringkali menjadi pergumulan kita. Kita rindu mengasihi Tuhan, tetapi kita juga kebingungan karena begitu banyak persoalan di bumi yang ingin kita capai. Tetapi biarlah Tuhan menolong kita semua, sebab guncangan itu harusnya begitu kuat sehingga sebagaimana murid-murid tidak takut mati, tidak takut miskin, tidak takut kehilangan rumah mereka. Mereka terus mengikut Yesus sampai mereka bertemu dengan kekasih
jiwa, yaitu Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga buat kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan lewat berita Injil yang terus-menerus harus kami, ya Tuhan Yesus, jadikan itu dasar iman, jadikan itu menjadi satu kesatuan dengan batin kami. Bagaimana ya Tuhan, Engkau sudah menyatakan kasih-Mu lewat segala sesuatu yang Engkau kerjakan bagi kami, yang Engkau sudah rela bayar ya Tuhan, demi untuk bisa bersama-sama dengan kami di dalam kehidupan yang kekal. Terima kasih Yesus. Ya, sebagaimana Engkau bangkit dan menang, kami boleh terus-menerus mengalami kebangkitan dan kemenangan dari hari ke hari. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita akan berikan persembahan kedua. Kita akan naikkan pujian ini ya. Anak Allah Yesus namanya. Sebelum kita berpisah dan akhiri, saya akan memberi kesempatan kepada saudara-saudara yang ingin didoakan, yang di rumah bisa memberitahu mungkin lewat chat atau mengangkat tangan. Mungkin operator tolong diperhatikan. Yang ingin didoakan, sebentar Tante Kosadi akan mendoakan jemaat-jemaat yang ingin didoakan. Yang pasti kita akan berdoa sebentar untuk Tante Siane, ya, Tante Arifin yang sedang terbaring di rumah sakit. Nanti Tante akan mendoakan. Lalu silakan, ada sudah di sini ada yang mau didoakan? Ya, Ibu Elis mau doakan? Ya, mau disuruh maju? Nggak usah ya? Oh ya. Ya, nanti Tante Elis akan didoakan. Lalu siapa lagi? Ada yang mau didoakan? Silakan yang lain kalau barangkali ada. Oke, buat saudara yang di rumah, kita akan menyempatkan diri untuk berdoa buat siapapun yang di antara saudara yang ingin didoakan, ya. Kita sebentar akan mendoakan Tante Siani yang sedang dirawat di rumah sakit, ya, Tante Arifin. Lalu Ibu Elis, ya, yang hadir di sini juga sudah minta didoakan. Barangkali saudara yang di rumah ada, silakan mendaftarkan namanya. Boleh lewat chat atau lewat mengangkat tangannya. Ada? Silakan. Didoakan apa saja boleh, yang mau menikah boleh. Tapi mungkin terutama yang sakit, ya, yang sedang sakit, yang sedang punya masalah yang berat, silakan jangan sungkan. Kita akan doakan pada kesempatan ini. Boleh, Mama? Aku terserah, Mama. Boleh.
Yang di rumah ada? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa ya, puji Tuhan. Berarti semuanya baik-baik saja, diberkati Tuhan. Silakan jangan sungkan ya. Ruang chat masih bisa, nanti bisa disusulkan. Ya, kita juga akan berdoa buat Pak Andri ya dan Ko Jensen. Pasti Ite yang di Jakarta, kita doakan juga. Tolong dipimpin. Kali lagi. Ada kuasa dalam boleh ada di bait Allah bersama-sama beribadah, sementara semua yang di rumah bersama-sama kami syukuri hari ini, hari yang luar biasa Tuhan, firman Allah, hari yang mengguncangkan iman kami. Yesus telah bangkit dari maut Tuhan. Demikian janji buat kami yang akan dibangkitkan. Terima kasih. Saat ini kami bersahati seluruh jemaat, baik yang ada di sini di bait Allah, baik yang ada di rumah, berdoa untuk saudara kami yang hari ini Tuhan dirawat di rumah sakit. Terus Arifin ya Tuhan, mari sesuai janjimu oleh segala bilur-bilurmu Tuhan menjamah dan menyembuhkan Terus Arifin. Dalam firman Allah yang hari ini didengarnya menggoncangkan iman Tuhan, membangkitkan kuasa kebangkitan-Mu dalam hidupnya Bapa. Kami serahkan Arifin, kami berharap secepatnya bahkan esok hari dia sudah boleh pulang Bapak. Demikian juga Tuhan buat Ko Jensen, bangkitkan imannya Tuhan agar dia bisa bangkit kembali ya Bapak di surga. Jamah hatinya ya Yesus dengan kuasa firman-Mu ya Tuhan, sehingga dia percaya bahwa Yesus tidak berubah. Demikian juga Tuhan buat Pak Andri, Tuhan Engkau jamah hatinya, yakinkan imannya Tuhan bahwa Yesus Kau sangat mengasihi dan tidak berubah hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Untuk Andreas Tuhan juga menjamah ya Tuhanku. Kami serahkan semuanya Bapak, jamah terutama hati kami supaya ada sukacita akan kebangkitan Kristus, sehingga Tuhan sukacita itu kuat, sangat kuat dan menggoncangkan, sehingga kami dapat bangkit dari segala kelemahan-kelemahan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua saudara-saudara kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada, Engkau mendengar doa-doa kami. Terima kasih Bapak di alam surga, kami bersyukur, kami memuji nama-Mu dan kami mengakhiri ibadah kami yang di sini di bait Allah biarlah pulang, dan Tuhan demikian juga yang di rumah semuanya, biarlah damai sejahtera Allah menyertai berkat dan kasih Bapa dari surga menyertai saudara tiap hari. Kasih sayang yang sudah begitu nyata dengan kematian dan kebangkitannya selalu menjadi kekuatan buat kita semua. Sementara Roh Kudus mengikat kita jadi satu sekarang, besok, dan bahkan selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih buat semua jemaat yang di sini, yang di rumah, yang tadi nggak disebut di doa ya, tapi sudah dengan iman ya, sudah minta didoakan. Tuhan sudah mendengar doa. Ya, buat saudara yang di rumah, kalau masih kangen boleh ngobrol. Terima kasih
Mudah-mudahan kita bisa ibadah lagi seperti ini ya di lain waktu. Kami agak kerepotan karena belum biasa ya, tapi mungkin lain waktu bisa lebih baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tuhan memberkati saudara ya. Mari semuanya boleh ya. Silakan yang ingin dadah-dadah sama tante. Terima kasih. Shalom. Selamat Paskah. 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 Selamat Paskah. Dadah. Tuh yang mau dadah-dadah boleh mendekat. Nah, ini yang di sini nggak boleh kumpul-kumpul ya. Habis ini belum boleh kumpul-kumpul. Kasih Teh Elis. Halo. Halo, udah setahun nggak ketemu. Mendekat kamera. Ya. Ocan, Pipi, Kesra. Pasti Pak. Selamat Paskah Pak Hutapea. Selamat Paskah Pak Hutapea. Halo Bona. Pak, makasih Pak. Bona. Ketemu lagi.